Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu autism. Tapi kita nggak akan ngomongin yang rumit-rumit, kita fokus ke satu hal. Gimana diagnosis dini dan dukungan yang pas, itu bisa benar-benar ngubah segalanya. Pernah kepikiran gak sih apa tanda-tanda awal autisme? Dan kenapa? Kenapa kok katanya penting banget buat tahu sedini mungkin? Emangnya sepenting itu ya buat masa depan seorang anak? Tenang, dalam 5 menitan ke depan, kita bakal kupas tuntas jawabannya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, sebelum kita jauh-jauh, yuk kita samain dulu frekuensi. Autisme itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, nama resminya kan gangguan spektrum autisme atau ASD. Anggap aja ini kondisi perkembangan saraf yang punya dua gejala inti. Yang pertama, ada tantangan yang terus-menerus soal komunikasi dan interaksi sama orang lain. Terus, yang kedua, ada pola perilaku yang sifatnya tuh terbatas atau diulang-ulang. Nah, lihat deh peta pikiran ini. Ini ngebantu banget buat ngebayanginnya. Jadi di satu sisi itu ada soal komunikasi sosial. Contohnya, ya mungkin susah nanggapin obrolan atau nggak ngeh sama ekspresi wajah orang. Terus di sisi satunya lagi, ada soal perilaku yang terbatas dan berulang. Misalnya ada gerakan tangan yang diulang-ulang, atau harus banget ngikutin rutinitas tertentu kalau nggak bisa stres. Atau bisa juga punya hobi yang super spesifik dan dalam banget. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus buru-buru? Kenapa deteksi dini itu penting banget? Nah, jawabannya itu bukan cuma soal dapat label diagnosis loh, tapi ini soal ngejar jendela emas di perkembangan otak si anak. Para ahli itu nyebutnya jendela plastisitas. Bayangin aja, ini periode sebelum anak umur 3 tahun, di mana otaknya itu super fleksibel. Bener-bener kayak sponge yang siap nyerap apa aja. Ini nih momen paling prime time buat belajar dan ngebentuk koneksi-koneksi baru di otak. Dan hasilnya, wah jangan kaget. Coba bayangin ya, anak-anak yang dapat intervensi dini, itu rata-rata skor IQ-nya bisa naik sampai 18 poin. 18 poin. Dan bukan cuma soal IQ loh, ada lagi nih. 87% dari mereka yang mulai terapi dari umur 18 bulan, pas masuk sekolah, kemampuan bahasanya itu udah setara sama anak-anak lain. Gila kan? Ini benar-benar bukti nyata kalau waktu itu berharga banget. Bahkan dampaknya tuh lebih jauh lagi. Dukungan dini ini bisa kita anggap kayak jaring pengaman buat kesehatan mental mereka pas nanti udah besar. Kenapa? Karena dengan kita bantu mereka ngasah skill sosial dari kecil, kita juga ngebantu ngurangin rasa terisolasi. Dan rasa terisolasi inilah yang seringkali jadi akar dari cemas dan depresi berat pas mereka remaja. Terus, ada satu sisi lagi yang jujur aja nggak bisa kita tutup mata. Soal biaya. Kita ambil contoh di Malaysia ya. Biaya perawatan langsungnya itu bisa lebih dari Rp35.000 setahun. Itu angka yang nggak main-main. Dan logikanya, makin lama kita nunggu, biayanya seringkali jadi makin bengkak. Nggak cuma secara uang, tapi juga emosional buat keluarga. Oke, jadi apa dong tanda-tanda yang mesti kita perhatiin? Yuk kita bedah beberapa petunjuk praktisnya. Salah satu alat yang paling sering dipakai itu namanya kuesioner MCATR. Ini khusus buat balita umur 16-30 bulan. Simple kok, ini semacam checklist sederhana buat orang tua. Nah, ini ada satu kali pro tip penting nih yang sering bikin bingung. Soal pertanyaan menunjuk, yang dimaksud di sini itu bukan nunjuk buat minta sesuatu ya, tapi apakah si anak nunjuk buat ngajak kita lihat sesuatu yang menurut dia menarik. Misalnya dia nunjuk burung di langit, tujuannya cuma pengen bilang, lihat deh ada burung, bukan karena dia pengen burungnya. Nah, beda tipis ini, tapi penting banget. Terus setelah diisi gimana? Gampang, bagian ini nunjukin langkah selanjutnya. Kalau skornya rendah, ya mungkin aman. Kalau sedang, perlu diobrolin lagi. Nah, tapi kalau skornya tinggi, ini sinyal kuat buat kita untuk segera ngobrol sama profesional buat evaluasi lebih lanjut. Ingat ya, ini bukan vonis loh, ini cuma panduan. Oke, katakanlah ada indikasi. Terus gimana? Nah, disinilah tim ahli dari berbagai bidang mulai berperan. Dan ini penting banget buat kita lurusin dulu mindsetnya. Tujuannya itu bukan buat menyembuhkan autisme, sama sekali bukan. Tujuannya itu lebih ke gimana caranya kita mengoptimalkan kemampuan dia sehari-hari dan ningkatin kualitas hidup, baik buat si anak maupun keluarganya. Intinya, gimana kita bantu dia jadi versi terbaik dari dirinya. Tim ini tuh kayak orkestra deh. Semua mainin perannya masing-masing. Ada terapis wicara yang fokusnya ke komunikasi, ada terapis okupasi, ini buat bantu kemandirian sehari-hari sama ngatasin masalah sensorik. Terus ada terapis perilaku buat ngebangun skill-skill baru.
Dan yang gak kalah penting, ada juga dukungan buat keluarganya. Biar apa? Biar semua yang dipelajari di ruang terapi bisa lanjut dipraktekin di rumah. Jadi, semuanya kerja bareng buat satu tujuan yang sama. Nah, sekarang kita geser ke topik yang mungkin agak sensitif nih, soal obat-obatan. Gimana sih sebenarnya perannya? Ada satu aturan emas yang harus kita pegang. Obat itu bukan untuk ngobatin gejala inti autismenya ya. Kayak susah bersosialisasi gitu. Bukan. Peran obat itu sebagai alat bantu. Alat bantu buat apa? Buat ngatasin masalah penyerta yang berat. Misalnya, anak jadi gampang banget marah atau agresif, sampai dia nggak bisa fokus sama sekali pas terapi. Nah, obat ini bantu nenangin itu. Biar lebih kebayang, kita lihat 2 contoh kasus ya. Kasus pertama, ada anak yang tantrumnya parah banget sampai susah berangkat sekolah. Strateginya, tim medis ngasih obat untuk bantu stabilin moodnya. Hasilnya, tantrumnya jadi lebih terkontrol dan dia bisa berangkat sekolah dengan lebih lancar. Kasus kedua, ada anak yang super hiperaktif sampai nggak bisa ikut terapi okupasi dengan benar. Nah di sini, kombinasi obat dipakai buat bantu dia fokus dan ngatur emosi. Hasilnya, akhirnya dia bisa ikut terapi secara efektif. Jadi, di 2 cerita ini kelihatan kan, obat itu bukan solusi akhir, tapi lebih kayak pembuka jalan biar terapi yang sebenarnya bisa masuk dan bekerja. Tentu aja, perjalanan ini kan berat ya, dan gak seharusnya dijalanin sendirian. Makanya, disinilah peran komunitas dan grup-grup dukungan itu jadi penting banget. Ini tuh tempat di mana para keluarga bisa ketemu, bisa sharing, saling belajar, dan yang paling penting, saling nguatin. Belum lagi kalau ada sumber informasi yang bagus. Kayak buklet Dreams ini misalnya. Ini kan ngebantu banget ngasih panduan dan ilmu biar orang tua makin pede jadi supporter nomor 1 buat anak mereka. Semua obrolan kita dari tadi akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Setelah kita tahu pentingnya deteksi dini, pentingnya kerja tim, dan semua elemen pendukung lainnya, pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma buat para ahli, tapi buat kita semua, apa yang bisa kita lakuin sekecil apapun itu buat ikut ngebangun dunia yang lebih ngerti dan lebih mendukung. Biar setiap anak, tanpa terkecuali, punya panggung untuk bersinar dengan cara mereka sendiri.